Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Kelas Terapis. Channelnya orang-orang yang ingin belajar menjadi seorang terapis. Untuk video kali ini, kita loncat lagi ke sesi hipnosis. Kenapa? Karena saya juga sudah mulai bosan untuk menulis tentang masalah hipnoterapi. Jadi kita loncat lagi di hipnosis sesuai janji saya, karena saya akan memberikan 3 materi tentang state hipnosis. Dan untuk di video kali ini, saya akan memberikan state hipnosis permainan yang kedua. Jadi apabila kalian belum menonton dari part 1 sampai ke part 11, ya dari part 1 sampai part 11, silakan untuk menonton, karena di state hipnosis permainan yang kedua ini kalian akan sudah mulai mengeksekusi jadi bermain hipnosis. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai belajar state hipnosis permainan kedua. Oke, permainan yang akan dilaksanakan adalah menghilangkan angka. Jika sebelumnya, di video sebelumnya, permainannya adalah manipulasi pandangan, jadi untuk video kali ini, di video ke-12 kalau tidak salah, atau ke-13 saya lupa ya, tidak menghitung. Jadi spesial untuk permainan menghilangkan angka. Bagaimana itu? Mari kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang memang belum menonton dari part 1 sampai part 11, itu saya harapkan dan diwajibkan untuk menonton terlebih dahulu. Karena apa? Karena dari part 1 sampai part 12 atau 11 itu memang mempelajari struktur daripada hipnosis itu sendiri. Karena di video hari ini, ya di video sekarang, itu adalah praktek dari mempelajari struktur dari hipnosis. Oke, mari kita mulai. Jadi ini peringatan keras untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Jangan bermain hipnosis berlebihan. Jangan bermain hipnosis panggung di luar dari kemampuan Anda. Bermainlah secara wajar dan terukur. Jika himbauan ini diabaikan, tim kelas terapis tidak akan bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Jadi ini peringatan keras dari kami, khususnya di tim kelas terapis, kepada Anda dimanapun berada yang mempelajari materi-materi yang kami berikan di YouTube ini. Dimohon untuk melakukan sewajarnya dan tidak boleh melampaui batas. Oke, jadi kami sudah mengingatkan, di video sebelumnya juga kami sudah mengingatkan. Jadi ketika ada sesuatu nanti, maka kami tidak bertanggung jawab atas apapun yang Anda lakukan, karena kami sudah menghimbau. Jadi bermainlah dengan wajar dan terukur sesuai dengan kemampuan dan skill Anda. Oke, maka dari itu, permainan-permainan yang kami berikan kepada Anda semuanya ini permainan-permainan yang standar, tidak permainan yang terlalu ekstrim. Oke, mari kita mulai. Oke, diingatkan kembali bahwasannya ini adalah struktur daripada hipnosis. Jadi Anda tidak akan terlepas dari struktur ini. Ada pre-induction, jadi kita sudah mempelajari masalah pre-induction, ada building trust dengan menggunakan NLP teknik. Terus ada induction teknik, ada speed induction, hiperventilasi, ataupun apalah. Sebenarnya hiperventilasi itu sama dengan pandangan, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Terus ada deepening kita sudah mempelajari elevator dan counting. Terus ada deep level test, terus ada sugesti, termination, post hypnotic, dan normal. Ini semuanya kita sudah pelajari, namun yang perlu ditekankan adalah teknik induction dan teknik deepening. Karena ini kita bermain state hypnosis, kita harus cepat. Oke. Jadi biasanya itu yang sering menggunakan speed induction, ya, atau pandangan. Oke. Mari kita mulai. Langkah-langkahnya adalah pre-induction, ya. Jadi memilih orang untuk diajak bermain hipnosis. Jika ada beberapa orang di hadapanmu,
sebaiknya gunakan tes sugestivitas terlebih dahulu. Memilih siapa yang mudah untuk masuk ke kondisi hipnosis. Teknik apa yang digunakan? Oke. Ini biasanya kebanyakan orang, dan saya pun sering menggunakannya, itu teknik berimajinasi. Karena itu yang paling cepat. Contohnya bagaimana? Misalkan contoh seperti ini. Di depan Anda, oke lah, saya beranggapan Anda adalah seorang pengajar, guru, dosen, atau apapun itu. Dan klien atau suyat Anda, target Anda adalah mahasiswa atau siswa yang ada di dalam ruangan. Pastinya ketika berbicara tentang siswa atau mahasiswa itu pasti banyak, ya, puluhan. Nah, caranya apa? Anda bisa meminta kepada siswa Anda untuk memejamkan mata, terus udah gitu berimajinasi. Oke, berimajinasinya apa? Sebagai contoh, bayangkan film favorit kesukaan Anda, atau bayangkan Anda sedang berada di sebuah taman, atau misalkan bayangkan Anda sedang memakan buah jeruk, atau apapun itu. Oke, ini membayangkan. Kenapa saya melakukan seperti ini? Ini adalah untuk menguji, ya, berimajinasi mereka. Karena sugesti itu erat kaitannya dengan imajinasi mereka. Jadi ketika ada orang yang memang imajinasinya kuat, maka itu yang akan Anda ajak bermain. Ya, itu yang harus dipahami. Kenapa? Karena faktor kritisnya itu sangat mudah untuk dijebol. Oke. Kenapa? Kalau misalkan contoh Anda mendapatkan orang yang kritis, ketika ada suruh Anda bayangkan di depan Anda ada sebuah, dia akan selalu mengkritisi itu. Ya, apa ini maksudnya? Ini maksudnya apa? Nah, ketika Anda mendapatkan klien ataupun suyat seperti itu termasuk suyat yang sulit, ya. Dan itu ada teknik tersendiri. Jadi maka dari itu saya katakan, ketika Anda bermain state hipnosis, maka bermainnya dengan orang-orang yang mudah. Ini untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda. Yang kedua, ya, induction. Jadi jika sudah dapat objek yang diinginkan untuk diajak main, selanjutnya gunakan teknik induksi. Bisa menggunakan teknik induksi cepat ataupun induksi relaksasi sesuai dengan keadaan objek. Yang perlu ditekankan, induksi relaksasi di sini adalah induksi relaksasi yang cukup cepat, tidak seperti induksi relaksasi hipnoterapi. Karena kalau kita menggunakan induksi relaksasi hipnoterapi, maka penonton akan bosan. Maka saya sarankan Anda untuk mempelajari teknik speed induction atau induksi cepat. Karena itu akan membuat klien atau membuat suyat yang akan di depan Anda, membuat penonton yang ada di depan Anda terkagum kepada ilmu yang Anda punya. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Langkah berikutnya adalah ketika Anda sudah berhasil masuk ke kondisi deep induction, maka deepening. Deepeningnya apa? Anda bisa menggunakan teknik counting, menghitung. Contoh ya, saya hitung dari 5 sampai 1, setiap hitungan maka masuki kondisi relaksasi Anda jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, Anda bisa menjentikkan jari Anda, itu menandakan bahwasanya apa? Aba-aba kalau dia masuk ke kondisi relaksasi lebih dalam lagi. Ya. Terserah Anda mau menggunakan apapun itu teknik deepeningnya. Yang pasti Anda dituntut untuk cepat ketika Anda bermain state hipnosis. Oke. Begitupun sama dengan deep level test. Ya, gunakan teknik tangan yang digoyangkan dan dijatuhkan. Buat para penonton kagum dengan cara cepat yang kamu gunakan. Jadi cara cepat saya ketika bermain state hipnosis adalah teknik deepeningnya adalah menggoyangkan tangan. Jadi saya ambil tangannya, setengah badan dia, terus saya goyang-goyangkan seperti air laut. Udah gitu saya jatuhkan. Nah, ketika saya mengatakan ketika tangan Anda jatuh ke bawah, maka kirimkan gelombang relaksasi jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Atau kirimkan gelombang relaksasi Anda dari kepala sampai ke kaki. Anda bisa menggunakan sugesti juga seperti itu, ya. Bisa menambah-nambahi
Oke, ini yang biasa dilakukan dengan Romy Rafael ya, ketika Anda menonton di state hipnosisnya di televisi. Oke, nah ini dia permainan dimulai ketika dia sudah tertidur dan masuk ke kondisi relaksasi, masuk ke kondisi hipnosis. Maka ya biasanya permainan ini adalah Anda bisa membangunkan Suyat terlebih dahulu. Namun sebelum membangunkan, pasang jangkar atau anchor ya. Contoh seperti ini. Kapanpun Anda mendengar kata tidur, maka masuki alam relaksasi Anda kembali. Maksudnya Anda tertidur kembali. Jika mengerti, anggukan kepala. Oke. Kalau misalkan Anda masih pusing atau masih bingung, contoh seperti ini. Ketika Anda sudah memasuki Suyat ke kondisi hipnosis ya, sudah di induction, sudah di deepening, sudah di level test. Oke. Maka selanjutnya adalah Anda membangunkannya. Tapi sebelum membangunkan, Anda menjangkar terlebih dahulu. Saya biasanya melakukan seperti itu. Ketika sudah itu, saya bilang, saya hitung dari 1 sampai 3. Di hitungan ketiga, Anda membuka mata. Dan ingat, ketika saya mengatakan kata tidur, maka Anda masuk kembali ke kondisi hipnosis jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Jika mengerti, anggukan kepala. Oke, 1, 2, dan 3, bangun. Oke, sembari disentuh ya, sembari disentuh bagian pundaknya. Itu menandakan bahwasanya kita memberikan dia aba-aba untuk bangun. Oke, ini saya menghitung 3 sampai 1. Sorry ya, bukan 3 sampai 1. Dari hitungan dari 1 sampai 3 ya. Karena kita pengen menaikkan dia, membuka matanya, bukan menurunkan kembali. Karena kalau 3 sampai 1 itu menurunkan. Oke. Nah, kalau sudah ya, sekarang Anda memberikan dia sugesti. Sekarang percaya atau tidak, saya bisa membuat Anda melupakan satu hal dalam pikiran Anda. Oke, sekarang ya, Anda sembari di depan dia ya, jaraknya jangan terlalu jauh. Oke, dan Anda pun jangan membelakangi penonton. Ya, oke. Atau Anda bisa di samping, terus Anda bisa memberikan aba-aba. Sekarang ya, di depan mata Anda, ya, di depan mata Anda. Nah, Anda sebagai seorang praktisi hipnotis, Anda harus bisa menggunakan body language ya, ketika Anda mengatakan, bayangkan di depan Anda, nah tangan Anda di depan mata dia itu memanjang. Oke, bayangkan di depan Anda ada urutan angka dari 1 sampai 10. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini nyata di hadapan Anda. Oke, sekarang saya hapus ya. Saya hapus dan saya ambil angka 5-nya. Percaya atau tidak, angka 5 ini akan menghilang sementara di pikiran Anda. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Saya hapus atau saya ambil. Nah, sekarang percaya atau tidak, di depan Anda ini hanya ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ketika Anda nanti menghitung, angka 5 ini benar-benar akan hilang di pikiran Anda untuk sementara. Oke. Saya hapus ya angkanya, hapus. Oke. Terus mulai menghitung. Nah, Anda mulai menghitung. Ketika dia 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, itu Anda berhasil membuat dia bermain hipnosis panggung. Nah, ingat sekali lagi, jika sudah selesai bermain, maka balikkan kembali seperti semula. Anda tinggal bilang, saat ini dan seterusnya kondisi Anda akan normal kembali seperti semula. Angka 5 akan tetap tersimpan di pikiran Anda, di memori Anda. Nah, kalau Anda masih bingung, contoh seperti ini, Anda sudah main nih. Jadi yang perlu diingat, permainan hipnosis itu tidak perlu terlalu lama. Yang penting mereka sudah kagum dengan apa yang Anda sajikan, itu sudah cukup. Kenapa? Kasihan kalau terlalu lama suyatnya. Oke, nah ketika Anda sudah berhasil bermain, terus Anda mengatakan tidur, dan dia tidur kembali, terus Anda pegang pundaknya, terus Anda katakan, ya, saat ini dan seterusnya kondisi Anda akan normal kembali seperti semula. Angka 5 akan tetap ada tersimpan di pikiran Anda, di memori Anda, di otak Anda. Yang tadi lupakan semuanya,
Dan ketika saya hitung 1 sampai 3, maka hitungan ketiga buka mata Anda dan semuanya kembali normal seperti semula. 1, 2, dan 3. Buka mata Anda dan cobalah suruh menghitung. Ketika di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Anda berhasil bermain hipnosis panggung. Oke, jelas sampai sini? Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Tim kelas terapis akan membalas setiap pertanyaan yang masuk dengan catatan pertanyaan itu linear dengan video yang ditontonnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.